Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sabadanyakeun puja ge syukur kadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kampul ngariung di majlis ilmu dina raraga ibadah wir mahroh nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan tiap gerak langkahna urang ti bumi masing-masing janten amal soleh urang sadaya. Amin ya Allah. Dina sonten ayeuna 31 Agustus tapi kaping 26 Sopar kagiriran nyaeta Bapak Ustadz Isa Ansori selaku Ketua PD Persis Kabupaten Ciamis oges selaku sesepuh Pondok Pesantren Persis Kujang 19 Cikoneng. Alhamdulillah anjeunna parantos ada tengah-tengah urang sadaya sakumaha kajianna dina tafsir Al-Qur'an anu biasanya nak tina buku nyaeta Al-Hakam. Mudah-mudahan anjeunna tiasa ngabikeunna ku kituna mangga urang sami-sami parhotoskeun kupingkeun naon-naon bae dedekeun ku anjeunna supados ngajantokeun ilmu ku urang sadaya. Mangga Ustaz diaturanna. Allah Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, urang neraskeun hanca kamari teh dugi ka mana? Masih ngenaan ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'is, dihalalkeunana tuangan-tuangan anu sae sareng diharamkeunana anu arawon. Rujukanana surat Al-Baqarah ayat ka 172 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanittura ghaira bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah kamari bahasan hukumna nembe dugi kana nomor anu katilu. Laras Bu? Laras we nya meh tereh. Nah salajengna al hukmu ar-rabi', permasalahan hukum anu kaopat. Hal yubahul intifa'u bil maitati fi ghairil akli, boleh tidak memanfaatkan bangke kalau tujuannya
bukan untuk dimakan. Bangke haram teu Bu? Haram. Saur saha? Quran. Kumaha cenah? Iya, dalilnya tadi. Innama harrama alaikumul maitata. Nah, jadi bangke teh kalebet satu di antara empatnya makanan yang diharamkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, kemudian muncul permasalahan ketika ada bangke hewan. Walaupun kita tidak akan memanfaatkan bangke itu untuk dimakan, tapi di sisi lain misalnya dari bangke itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain selain untuk dimakan. Misalnya dipakai naon Pak bangke teh? Para bayam, para belauk. Boleh tidak cenah? Nah, dahaba ataun ila annahu yajuzul intifa'u bisahmil maitah wajil diha. Imam Ato berpendapat. Saya Imam Ato teh Pak. Kenal? Sareng Imam Ato. Imam Ato itu salah seorang ulama generasi tabi'in. Tabi'in teh saha? Ya, generasi umat Islam lapisan kedua Pak. Sahabat tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat, muridnya sahabat. Setelah sahabat yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi, dan memang tidak sejaman dengan Nabi. Dan sejaman sareng Nabi mah disebutna sahabat. Imam Ato dikenal dengan namanya Ato bin Robah. Anu namina Robah saha? Bilal, ya. Karena konon Imam Ato pun beliau adalah seorang muslim keturunan Habasyah, Habsi, Ethiopia ayeuna sami sareng Bilal. Tapi lahirnya di Yaman. Dan bertemu dengan sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat junior ya, semacam Abdullah bin Abbas, dan itu adalah gurunya. Jadi Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair kalau nggak salah, Jabir bin Abdillah, itu termasuk gurunya Imam Ato. Nah, beliau termasuk pada masanya termasuk salah seorang mufti di Mekah, di Masjidil Haram. Jadi lamun zaman harita salah seorang ulama yang selalu menjadi rujukan kaum muslimin anu bade ka Masjidil Haram teh nyaeta Ato, Imam Ato. Saur Imam Ato, yajuzul intifa'u bisahmil maitah wajil diha. Boleh memanfaatkan syahmi itu gaji. Nu aya gajihanan, Pak. Ya daging.
Sato naon aya gajian? Misalnya aya onta paeh, sato paehnya, domba paeh, dimanfaatkeun gajihna atau kulitnya. Nah, kata Imam Atau boleh. Katila isufun, seperti halnya untuk mules parahu. Jadi ngaherangan parahu tuku gaji. Atawa kulitna teh disamak. Disamak teh naon? Disisit, diala, dimanfaatkeun. Nah, jadi upami sauri Imam Atau mah mun aya embe misalnya paeh nya Pak. Embe paeh satungtung moal dikonsumsi ku urang moal dituang, nah itu. Dimanfaatkeun ku urang tapi lain kangge dituang, maka itu boleh. Wa hujjatuhu tanu janten hujahna naon annal ayata innama hiya fi tahrimil akli khoso, sebab ayat yang mengharamkan itu haramnya itu karena untuk dimakan saja. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan yang dijadikan alasan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-An'am ayat 145 sami tentang haramna makanan yang 4 tadi Pak. Qul la ajidu fima uhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu fiskun uhilla li ghairillahi bih. Nah dina eta ayat aya kecap la ajidu fima uhiya ilayya, tidak ada atau kami tidak mendapatkan, aku tidak mendapatkan, kata Nabi, aku tidak mendapatkan fima uhiya ilayya, dari apa yang sudah diwahyukan kepadaku, ala to'imin yat'amuhu, bagi orang yang mau memakannya makanan itu, illa ayakuna maitah, kecuali kalau makanan itu sudah berupa bangke. Nah jadi ketika bangke diharamkan itu karena apa? To'imin yat'amu, bade dituang. Jadi ari henteu dituang mah teu haram. Taya hujah alasan Imam Atau ketika beliau berpendapat bahwa bangke anu asal hukumna haramna itu ya. Tapi ketika ada sisi lain dari bangke itu yang bisa dimanfaatkan selama bukan untuk dimakan, maka kalau tidak untuk tujuan dimakan maka itu dibolehkan. Wa dhahabal jumhuru ila tahrimi wastadallu bil ayatil karimah. Nah sementara ulama jumhur berpendapat haram. Jadi upami sauri Imam Atau mah bolehnya. Kalau kata jumhur mah haram. Jumhur teh saha? Jumhur Hidayat. Kebanyakan mayoritas para ulama. Apa yang menjadi alasan ulama jumhur mengharamkan bangke bukan hanya untuk dimakan, termasuk untuk dimanfaatkan. Kalaupun tidak tujuannya untuk dimakan. Ya ayatnya hurima alaikumul maitah. Nah ketika ayat itu menyebutkan diharamkan bangke, termasuk al-intifa'u biha biaklin au ghairi, termasuk memanfaatkan bangke itu apakah untuk dimakan ataupun tidak untuk dimakan, selamanya memberikan manfaat maka tetap hukumnya haram. Wastadalu kadalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah termasuk para ulama jumhur beralasan selain dengan ayat hurimat alaikumul maitah yang sifatnya umum tadi,
maka mereka juga berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda hurrimat alaihim asyuhuma pajamaluha paba'uha wa akalu asmanaha. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi ketika Allah mengharamkan gaji, lemak, kemudian mereka menjualnya, kemudian memakan hasil dari penjualannya itu. Jadi ari memakan bangkena, memakan lemak yang sudah jadi bangkena mah apa tidak orang Yahudi teh gitu. Nah itu kebiasaan orang Yahudi cenah. Jadi ngamanfaatkeun bangkenya daripada dipicieun daripada dipicieunnya. Lah sanajan urang mah apal da bangke eta teh, da baturan mati batur mati apalin bangke ieu gitu. Pandi urang ge kemungkinan gitu nya. Aya nu kitu? Karena sok aya nu ngajual bangkenya, Pak. Misalnya hayam dipencit tapi teu syar'i atawa hayam anu memeh dipencit kaburu paeh ti heula, nah itu banyak kasus tuh. Anu katingalina memang dagingna masih keneh segernya itu. Nah eta pan ngajual bangke haram, itu tidak boleh. Nah manehna mah apalin bangke, tapi kan orang lain mah enggak tahu bangke. Lah beda moal didaharku urang ieu mah. Moal didahar jual we cenah gitu. Nah itu. Teh kebiasaan orang Yahudi gitu. Jadi ngamanfaatkeun lemak dari binatang yang sudah menjadi bangke kemudian mereka jual wa akalu asmanaha. Lalu mereka memakan hasil penjualannya itu sama dengan memanfaatkan. Fahadal hadisu yadullu ala annallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Nah hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila beliau mengharamkan sesuatu maka termasuk juga mengharamkan untuk memperjualbelikannya atau mengambil keuntungan dari menjualnya. Fala yajuzul bai'a walal intifa bi syai'in minal maitah illa ma warada bihin nassu. Maka tidak boleh memanfaatkan bangkai itu kecuali memang ada nas yang jelas membolehkannya. Nah itu menurut pendapat jumhur. Jadi ada perbedaannya Pak. Kalau menurut Imam Atto itu boleh selama tidak untuk dimakan, tapi kalau menurut jumhur mah walaupun tidak untuk dimakan tapi karena barang itu adalah sesuatu yang haram gitu, maka haram memanfaatkannya. Di dia Pak memanfaatkannya untuk siapa? Untuk diri kita ya. Itu. Sama sehingga arak haram ya Pak. Arak haram. Jelema teh henteu mabok Pak. Tapi manggih AO gitu nya. Ngagoler daripada dipicen mending jual gitu. Menang teh. Da cenah saya mah henteu nginum AO nya. Bikeun we kanu sok nginum ngantukeran ku duit gitu. Nah, ke duitna dipake udud. Pakai meuli baso. Nah, itu sama dengan memanfaatkan barang yang haram untuk diperjualbelikan. Nah, itu berarti sama dengan memperjualbelikan barang-barang yang haram, maka hukumnya juga haram. Tidak sah jual beli. Gitu. Alias haram gitu. Teta nya Pak. Kumaha lamun dimanfaatkeun jang sasatuan Pak? Misalnya tadi bangke
bangke embeknya atau bangke hayam dipakai para belauk kumaha tuh? Boleh tak? Pan ari tadi mahnya dimanfaatkan teh untuk kepentingan dirinya ya. Ada kasus baheula mah nanti lah tadi tenon lemak gaji sok dipake ngaherangan kapal cenanya gitu. Terus kulit dimanfaatkan disamak bae dah kulitna mah buat teh ieu nya. Terus kemudian dipakai jaket nah gitu. Nah ieu kumaha lamun hayam teu dipake ku urang teu dijual deh. Ah diparabkeun we kana lele kenging teh. Nah ieu ge aya ya anu berpendapat tidak boleh. Naon sababna? Sabab engke pan lelena didahar ku urang gitu. Ya. Ya. Jadi kumaha Pak kenging teh marah belalai ku bangke. Kalau menurut saya boleh saja. Sabab eta mah anu ngamanfaatkeun anak sasatoan. Lain jalmi anu kalebet makhluk mukallaf ya. Da ari sasatoan mah teu kauger ku aturan kudu ngadahar nu halal jeung nu haram. Moal ditanya ku Allah. Siga tadinya Pak. Mun di balong ya. Mun di balong aya lauk nu sok ngadahar najis gitu. Kumaha hukumna lauk itu? Haram teu? Nah sebagian ulama mah ada yang tidak bolehkan. Nah sababna sebab binatang-binatang itu tumbuh dari makanan-makanan yang hukumnya najis. Nah tapi sebagian lagi berpendapat nyateu naon da ari sato mah tidak termasuk makhluk mukallaf siga manusia anu barang hakana itu. Anu barang hakana diaturnya kudu anu halal jeung thayyib da aya aturan siga kitu ari sasatoan. Da cenah abdi mah resep ari ngadahar lauk di balong nu sok dijadikeun tempat pamicinan mah nyamang ari alimahnya Pak. Geuleuh misalna. Nah, tapi ari geuleuh mah bukan aturan hukum ari geuleuh mah, bukan pertimbangan hukum. Eta. Serebel. Eta masalah anu kaopat di gua dina ieu kitab tentang boleh tidaknya memanfaatkan bagian dari bangke yang tidak tujuannya untuk dimakan. Menurut Imam Atto itu boleh selama tidak untuk dimakan, tapi menurut jumhur mah tetap tidak boleh. Al-hukmul khamis, bahasan hukum yang ketiga. Ma huwa hukmud damil ladzi yabqa fil aruq wal lahmi. Bagaimana hukum darah yang masih tersisa karena menempel pada urat-urat atau daging. Pak Bu, lamun urang mencit sapi, mencit embe, mencit hayam, dipencit syar'i mencit nanya Pak, apik mencitna, nepi ka kaluar getihna sadayana. Nah ketika dipencit siga kitu, yakin teu getihna teh saat kabeh. Memang aya. Nah, jadi ketika binatang-binatang yang disembelihnya itu dan itu sesuai dengan aturan penyembelihan,
yang benar sampai keluar darahnya secara normal, maka tetap binatang itu tidak 100% akan bersih dari darah itu. Masih mungkin ada yang menempelnya Pak, di urat-urat, di sela-sela itu, atau di daging-daging itu, masih mungkin. Nah, da buktina lamun ku urang di kulubnya Pak, tuh engke warna, nah warna cainya, air bekas merebus daging itu, kadang ada yang berwarna minimal kuning gitu. Nah itu kan berarti masih kene ada sisa darah-darah itu. Komo sate mahnya Pak. Komo sate mahnya. Pan tukang sate mah tara di kumah itu teh. Tara di kumah itu. Da teh enak sate di kumahnya Pak. Di kumah. Nah, teh aya sari-sari darah nama Pak itu. Raos teh. Raos Pak, dalamun teu aya darah nama teh enak eta teh sok. Lamun bersih pisannya, hilang darahnya moal enak Pak, teu aya sarian daging teh. Pias. Nah berarti memang darah teh enaknya Pak. Enak. Matak aya nu ngahaja. Matak aya nu ngahaja gitu nya. Darah itu ditampung kemudian dibikin dibikin ati buatan tuh. Ittafaqal ulama ala anna dama haramun najasun. Para ulama sepakat darah itu hukumnya haram dan najis. Wala yantafi'u bihi. La yukalu wala yuntafa'u bihi. Tidak boleh dimakan juga tidak boleh dimanfaatkan. Wa qad dzakara ta'ala ad-dama hahuna mutlaqan. Nah ketika Allah di dalam Al-Quran menyebutkan innama harrama alaikumul maitata waddam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bangkai termasuk darah, maka ketika Allah menyebutkan dam dalam ayat itu, maka darah mencakup semua darah, semua bentuk darah. Pokoknya yang namanya darah itu hukumnya haram. Wa qayyadahu fil an'am. Nah tapi kemutlakan ayat-ayat yang tadi innama harrama alaikumul maitata waddam, nah itu ditakyid Pak, itu dengan ayat yang ada di surat Al-An'am ayat 145 yang tadi tuh, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan. Nah, jadi haramnya darah secara mutlak yang disebutkan di ayat-ayat yang lainnya, termasuk surat Al-Baqarah, kemudian nanti ada surat An-Nahl juga, maka ditakyidnya itu dengan surat Al-An'am 145 bahwa darah yang diharamkan itu hanyalah darah yang masfuh. Masfuh itu mengalir, nu ngocor Pak. Jadi kalau darah yang tidak mengalirnya menempel di dalam daging, di urat-urat, maka itu termasuk yang tidak diharamkan. Wa hamalal ulama'u al-mutlaqu 'alal muqayyad wa lam yuhramu illa makana masfuhan. Nah, maka ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mentakyid mentakyid ayat yang bersifat umum tadi. Nah, sehingga mereka sepakat bahwa darah yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir. Wa waroda an Aisyata. Nah, selain dengan ayat surat Al-An'am 145, para ulama berpendapat bahwa darah yang mengalir itu tidak diharamkan berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bersabda begini, berkata begini,
laula annallaha qala au daman masfuhan la tatabi'an nas ma fil aruk. Kalaulah Allah tidak berfirman dengan ayat au daman masfuhan, maka orang pun akan mengikuti haramnya darah yang menempel di urat-urat. Nah, tapi karena ada ayat daman masfuhan, maka darah yang menempel di urat-urat itu termasuk yang tidak diharamkan. Fama kholatallahmu ghairu muharramun bi ijma. Nah, sedangkan darah yang bercampur dengan daging, maka para ulama itu ijma, sepakat bahwa darah itu termasuk juga darah yang tidak diharamkan. Wa kadzalika al-kadibu wattihal mujammaun ala adami hurmatihi wa in kana fil asli daman. Nah, termasuk limpa dan hati itu juga termasuk yang tidak diharamkan, walaupun memang secara asal keduanya termasuk juga bagian dari darah. Nah, tipayun aya hadis maitatani, dua bangke yang tidak diharamkan, yaitu bangke ikan dan belalang. Wadamani, terus dua darah yang tidak diharamkan, yaitu al-kabid wattihal, hati dan limpa. Nah, jadi sepakat tidak ada masalahnya, Pak. Jadi darah yang haram secara hukum itu adalah darah yang mengalir. Kalaupun nanti ada orang yang merekayasa nu tadi ngalir menjadi beku, nah itu, maka karena asalnya adalah darah yang mengalir, maka tetap hukumnya haram. Keenam, 2D, al-hukmu sadis, hukum yang keenam, mada yuhramu minal khinzir, apa saja yang diharamkan dari babi itu. Nah, babi termasuk makanan yang diharam. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Nasatil ayatu ala tahrimil lahmil khinzir. Ayat Al-Quran memberikan nas yang jelas tentang haramnya daging babi. Wa qad dhahaba ba'du dhahiriyati ila annal muharrama lahmuhu la syahmuhu. Nah, tapi nanti sebagian ulama dhahiriyah, Pak. Sa ulama dhahiriyah teh. Nah, disebut yang yang mempelopori mazhab dhahiriyah itu adalah Daud. Imam Daud Az-Zohiri namanya. Zohiri disebut dhahiriyah teh atau nama Zohiri itu karena beliau ketika memfatwakan sebuah hukum selalu mendasarkan hujahnya itu terhadap dohirnya nas. Kumaha rengkolna da gitunya, kumaha rengkolna dalil gitu. Karena dalam ayat yang berbicara tentang haramnya babi, Allah menyebutkan lahmal khinzir, daging babi. Nah, itu. Maka ulama dohiriyah yang dipelopori oleh Daud ad-Dohiri itu, beliau berpendapat yang haram dari babi itu hanyalah dagingnya. Engke lamun aya pejit kulitnya itu, bulu, tulang itu tidak termasuk yang diharamkan. Karena yang diharamkan adalah dagingnya. Karena bunyi ayatnya adalah walahmal khinzir. Nah, itu menurutnya sebagian, tapi ya ba'du dhahiriyah, sebagian ulama-ulama mazhab az-Zohiri.
Wa dhahabal jumhur ila anna syahmuhu haramun aidan. Nah, sedangkan jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa lemak babi pun termasuk haram. Termasuk getihnanya. Aya pakai lemak babi, Pak? Nah, sekarang banyak kan makanan-makanan yang terindikasi bahwa makanan itu menggunakan lemak babi, minyak babi. Dan kadang kita juga lamun teu apik mah Pak bisa jadi eta teh nya. Bisa jadi sebagian dari makanan yang kita konsumsi buah teuing eta teh aya eta teh. Buah teuing. Termasuk rokoknya apa cenanya? Rokok dina filternya ya. Filternya tuh. Make naon babi eta tuh. Nah, kenapa jumhur ulama berpendapat bahwa walaupun bukan dagingnya, tapi apapun yang ada dalam babi itu termasuk yang diharamkan secara mutlak. Li'anna lahma yasmulu asyahma wa huwa sahih. Nah, karena daging itu termasuk atau mencakup di dalamnya lemak. Jadi lemak itu termasuk daging yang disebut lahmal khinzir itu. Wa huwa sahih. Dan ini pendapat yang benar. Wa inna ma khassallahu ta'ala dzakara lahma minal khinzir liyadula ala tahrimi ainihi. Nah, jadi ketika Allah di dalam ayat menyebutkan lahmal khinzir, daging babi, itu bukan untuk menyebutkan bahwa yang diharamkan teh daging nawungkul ari, lemak nama tidak haram, tulang nama tidak haram, bulu-bulunya nama tidak haram, bukan. Tapi ketika Allah menyebutkan lahmal khinzir, itu untuk menyebutkan apa? Ya, babi itu sendiri, keseluruhannya. Jadi ngaharamkeun daging bagong teh kitu, sabab memang anu biasa dikonsumsi rata-rata dagingnya, tapi bukan berarti bahwa hanya dagingnya saja yang diharamkan. Pokoknya mencakup sejarah keseluruhan itu. Sawaun dukia dakatan syar'iyyah aw lam yudakku. Nah, sama saja cenah. Oke, misalnya babi teh dipencitna secara syar'i atau henteu. Ayo nu mencit babi secara syar'i, Pak. Misalnya Bapak menang bagong gitu nya tuh di Gunung Zawal. Urang pencit we nya. Urang bismillah ya Allahu akbar, mudah-mudahan halal gitu. Anger, Pak gitu. Dan yang menjadi alasan babi diharamkan mah bukan karena mencitnya tidak syar'i gitu. Bukan uhilla li ghairillahi bihnya. Ya. Tapi yang menjadi alasan haramnya babi mah adalah karena jenis binatangnya itu. Nah gitu. Jadi ketika Allah menyebutkan lahmal khinzir itu bukan menyebutkan dagingnya, tapi menyebutkan jenis binatangnya, yaitu berupa babi. Nah, kita sepakat banyak itu para ulama jumhur. Nah, kemudian ikhtalafal fuqaha'u fi jawazil intifa'i bisyaril khinzir. Bagaimana cenah kalau ada orang yang memanfaatkan bulunya? Anu sok ngamanfaatkeun buluna, Pak? Dahaba Abu Hanifah wa Malik ila annahu la yajuzu al-jararatu bih. Maka Abu Hanifah kemudian Imam Malik berpendapat tidak boleh memanfaatkan bulunya itu. Wa qala Syafi'i la yajuzul intifa bisaril khinzir. Imam Syafi'i juga berpendapat tidak boleh kita memanfaatkan bulu babi itu.
Ada yang suka memanfaatkan bulu babi, Pak? Jangan naon? Sikat. Nya gitu. Koas. Wa qala Abu Yusuf ukriha. Kalau Abu Yusuf itu memakruhkan. Akrahu, memakruhkan. Qala Al-Qurtubi. Nah, terus Imam Al-Qurtubi berkata, la khilaf anna jumlatal khinjir muharramatun illa sya'ra fa innahu yajuzul kharazata bihi li'anal kharazah kanat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan bahwa babi secara keseluruhan itu hukumnya haram, kecuali rambutnya. Dulu ada orang suka memanfaatkan rambut babi itu untuk tukang ngajahit, Pak. Dipakai naon? Ngecos. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah, juga di zaman setelah Rasulullah. La na'lamu annahu ankaroha wala ahadun minal a'immah ba'dahu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, kami tidak tahu bahwa dulu di zaman Nabi termasuk setelahnya perbuatan itu termasuk yang ditolak atau diingkari. Jadi kami tidak menemukan riwayat yang menyebutkan Nabi mengingkari itu. Berarti kalau begitu disetujui. Termasuk salah satu imam di antara imam-imam yang 4 pun tidak berpendapat seperti itu, kata Imam Al-Qurtubi. Wa ma ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kaibtida'is syar'i minhu. Maka apa yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya seperti memulai disyariatkannya perkara itu. Nah, itu. Nah, jadi karena tidak ada di zaman Nabi, katanya pernah atau biasa digunakan untuk tukang jahit, ya, terus masa setelahnya, dan tidak ada riwayat yang mengingkarinya. Nah, maka kata Imam Al-Qurtubi, kalau begitu berarti itu hukumnya boleh. Nah, selanjutnya masih tentang babi. Kumalamun babi laut, Pak. Di laut aya babi teh? Apa? Kuma? Hulu babi. Hulu? Oh. Aya anjing lautnya, aya babi laut, aya kuda laut. Sapi laut aya teh. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi khinziril ma. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya babi laut. Faqala Abu Hanifah la yukalu li umumil ayah. Kalau menurut Abu Hanifah, babi laut juga termasuk yang diharamkan, tidak boleh dimakan karena termasuk lahmal khinzir yang diharamkan Al-Quran itu. Wa qala Maliku was-Syafi'iyyu wal-Auza'iyu la ba'sa ya'kulu kulla syai'in yakunu fil bahri wa tafsilul adillah yanduru fi kutubil furu'. Nah, kata Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, enggak apa-apa kita makan binatang-binatang yang hidup di laut, termasuk di dalamnya babi, karena eta mah babi laut dan termasuk binatang yang dihalalkan. Di hadis tentang laut itunya, tahurun ma'uhu alhilu maitatuhu.
airnya bersih, kemudian binatang-binatangnya halal, termasuk yang sudah menjadi bangke. Nah itu. Nah itu menurut Malik, Syafi'i dan Auza'i. Dan perincian tentang permasalahan ini nanti katanya bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih, Pak. Nah itu sedikit perbedaan tentang hukum babi laut. Halal haram? Ayeuna mun halal we nya. Andaikan tidak ada perbedaan pendapat halal we. Bade nuang dah babi laut. Ayo nu kantos nabian. Raos keneh kakapnya, Pak. Terakhir, pembahasan hukum yang ketujuh. Malladhi yubahu lil mudtorri minal maitah. Apa saja atau sebanyak apa yang dibolehkan bagi orang yang dalam kondisi darurat untuk bisa mengkonsumsi bangke. Pamun aya tos teu aya tuangeun, tinggal bagong unggul. Atau orang nuju di mana gitunya teu meunang tuangeun kecuali bagong gitu. Nah itu kan termasuk pamanid turro teh ya gitu. Madorot hukumnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu bisa membolehkan perkara yang dilarang. Anu asal hukumnya dilarang, diharamkan, tapi ini kondisinya darurat, maka itu hukumnya menjadi boleh sementara waktu. Itunya teh salilana jadi boleh teh selama darurat. Ari henteu darurat mah henteu boleh. Nah ukuran darurat teh kumaha eta teh? Nah darurat teh sawaragna atau cukup menghilangkan lapar saja, atau menang dibekal jang isuk. Ikhtalafal ulama'u fi al-muttarri ayakulu fil maitati hatta yashba' am yakulu ala qadri sadir ramqi. Nah, itu. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dalam kondisi darurat, emergency itu. Apakah ketika mereka dibolehkan memakan bangkai itu boleh sampai kenyang, atau cukup hanya untuk menghilangkan lapar saja? Zahaba Malikun ila al-awal. Nah kalau Imam Malik berpendapat Pak asawaragna we mengpeng menang sok ya asal wareg. Li anna darurah tarfa'ut tahrim. Karena kondisi darurat itu menghilangkan hukum haram. Pata'udul maitah mubahan. Maka hukum bangke yang tadinya haram bisa menjadi mubah. Itu menurut siapa? Imam Malik. Wa dhahabal jumhur ila sani. Nah sedangkan jumhur ulama berpendapat cenderung yang kedua, bukan sampai kenyang, tapi hanya cukup untuk menghilangkan lapar. Laun misalnya ari ukuran tuang orang banyak, kalau masuk sangu misalnya saleter, lamun daging masa kilo gitu nya, lamun daging sakilo tuareg kenyang gitu. Tapi ketika perut kita sudah masuk makanan mun daging bagong tadi saon oge geus cukupnya, teu lapar deui nya, sudah terpenuhi gitu. Nah hanya untuk menghilangkan lapar, maka kata jumhur geus sakitu.
ulah nepi ku wareg. Ya, itu menurut jumhur. Li'annal ibahata daruratun fatuqaddaru biqadariha. Karena hukum boleh itu adalah darurat, bukan hukum asal. Jadi bolehnya itu karena darurat, fatuqaddaru biqadariha, maka harus diukur sesuai dengan ukuran kedaruratan itu. Wasababul khilaf yarji'u ila mafhumi qaulihi ta'ala. Dan sebab terjadinya khilaf itu karena merujuk kepada pemahaman terhadap firman Allah, goiro bagin wala adin. Jadi pamani turo goiro bagin wala adin, siapa orang yang dalam kondisi darurat sementara dia goiro bagin, sebenarnya tidak mau teu hayang daging babi teh Pak, teu hayang, tapi dalam mun teu ngadahar maot da teu hayang, wala adin, dan tidak dengan tujuan untuk berlebihan. Nah itu alasan jumhur. Jadi ketika babi itu yang tadinya haram kemudian dibolehkan untuk dimakan ya, karena kondisi darurat. Nah tetap yang namanya darurat itu dia dalam kondisi goirobag, tidak mau makan makanan itu. Karena apa? Da asal hukumna oge haram eta teh. Mung itu sabenerna mambung. Lamun aya kenenu saja mambung ngadahar ieu teh. Wala adin, dan juga tidak karena ingin berlebihan, henteu mangpang meungpeung. Pal jumhuru pasaru al bagya bil akli minal maitah li ghairi hajatin. Maka berdasarkan ayat ghairo bagin wala adin, jumhur ulama menafsirkan ayat bagin itu Pak, al bagya bagin itu bil akli minal maitati li ghairi hajatin, makan bangke bari teu hayang ieuh da gitu. Di dahar kapaksa da teu hayang ieuh, urang mah ngadahar nu kieu teh. Wal adi huwa al mu'tadi haddad daruro. Nah sedangkan adin berlebihan itu adalah melampaui batasan-batasan darurat. Atos Pak beres? Beres bahasan tentang materi perkuliahan yang kasabaraha cenah? Ka-7 Pak. Geus urang teh geus 7 pertemuan kuliah di Ummul Qura ya teh. Boleh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi mengenai bangke dikasih ke binatang. Itu kalau contoh lah, balong-balong orang, hayam-hayam orang paeh, itu memanfaatkan. Nah ini peternak lele dengan peternak ayam. Ada penjualnya, ada jadi profesi lah, profesi. Terus saya ngajualan bangke kadinya ke balong eta teh gitu. Itu kan jadi istilahnya jadi keuntungan, terus dipakai istilahnya nafkah keluarga. Tuh itu hasil itu gimana Sad gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Nah kalau itu sudah termasuk bagian dari profesi jual beli ya, maka itulah yang kata hadis Nabi tadi, la'anallahu liyahuda. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang suka memanfaatkan lemak-lemak babi walaupun tidak untuk dia konsumsi, tapi dia jual untuk dimanfaatkan dan dia mengambil keuntungannya. Nah, itu yang menjadi alasan jumhur tidak boleh memanfaatkan bangkai itu. Jadi kalaupun tidak dimakan,
sarua jeung jual beli bangke gitu. Sarua jeung jual beli bangke. Sementara bangke termasuk barang yang diharamkan kalau dijadikan komoditas jual beli, maka berarti sama dengan memperjualbelikan barang yang haram. Iya gitu. Jadi ari lelena mah halal eta teh gitu. Halal lelena mah gitu nya. Nah, ini jual beli. Banyak. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau Pak Haji itu bangke yang untuk pakan itu kan haram hukumnya. Sekarang gimana kalau pas ternak sapi, domba, pakan rumputnya itu di tanah yang orang lain gitu Ustaz. Itu hukumnya gimana itu? Ya. Ada hadisnya. Manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Api, air, rumput. Jadi eta mah teu bisa dimonopoli. Itu hak semua, semuanya bisa memanfaatkan. Nah, ayeuna kumaha ieu Pak, cai dijual beli ya. Pan ini termasuk barang perserikatan ya tanya. Cai mah gitu nya. Harusnya bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Nah, kalau sudah diolah seperti ini, maka yang menjadikan dia boleh menjualnya itu karena jasa pengolahannya. Jasa pengolahannya. Ari cai anu bebas di mana-mana mah Pak, tidak boleh mengklaim itu cai anu saya teu meunang. Siga seuneu anu saya teu meunang. Siga naon teh? Jukut nu saya teu meunang eta teh. Itu mah milik semua siapa saja. Nah, kecualinya lamun jukut teh mau dipelak khususnya kuno bogana dipiara, dipelaknya itu. Bahkan untuk dimanfaatkan oleh orang yang melak itu, maka itu milik dia. Kenapa? Karena memang dia yang punya jasa untuk mengurus itu. Ari anu liar mah itu mah boleh oleh siapa saja. Nah gitu ya. Ada lagi? Jual beli itu Pak, jual beli ayam kayak pupuk. Jadi pakai pupuk. Ya. Ada yang berpendapat tidak boleh ya teh. Naon sababna? Sabab memperjualbelikan najis, kotoran. Gitu. Ada juga yang berpendapat boleh. Kenapa boleh? Karena kotoran itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika direkayasa menjadi pupuk. Gitu. Dan ketika sudah direkayasa menjadi pupuk, maka berarti itu termasuk barang yang bermanfaat dan itu berarti boleh diperjualbelikan, boleh dimanfaatkan. Gitu. Nah itu ya. Punten terus. Iya. Jasana iya. Jadi kalau memanfaatkan kotoran untuk pupuk mah ya tidak ada masalahnya. Dan memang di sisi lain kalau ulama yang berpendapat itu boleh memanfaatkannya karena memang dan dipastikan moal untuk dimakan ya tetenya. Moal untuk dimakan. Moal untuk dimakan. Nah, tapi pedah ieu mah ngamanfaatkeun barang najis boleh teu da kitu nya.
Nah, karena sesuatu yang walaupun secara hukum asalnya najis tapi bisa dimanfaatkan untuk pohon pupuknya, untuk pupuk bagi pohon-pohon, maka dari pohon-pohon mah tidak termasuk makhluk mukalaf ya, ya akan ditanya nah mana yang tadi ngadahar najis atau henteu. Itu mah bermanfaat. Bahkan bisa jadinya Pak, walaupun teu kurang lamun urang ngingu embe di kebon diliarkeun, bisa jadi ya tai embe teh bakal jadi pupuk secara tersendiri boleh. Nah, jadi anu jadi masalah mah tadi ya memperjualbelikannya gitu. Jadi memperjualbelikan barang yang najis boleh tidak? Nah gitu. Nah, ada yang berpendapat mutlak tidak boleh karena barang najis termasuk barang yang haram, maka itu tidak boleh. Tapi selama itu tidak untuk digunakan untuk kita ya, untuk kita, tapi untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan jadi pupuk, maka itu diperbolehkan. Ya. Punten Pak Ustad. Punten Pak Ustad jadi tadi masalah pemanfaatan salah satu item bangke, yang satu atau tadi membolehkan, jumhur ulama tidak boleh. Kesimpulannya untuk barangkali ini dari Persis, untuk Persis, anggota Persis terutama misalkan adanya bagaimana akhirnya gitu. Saya belum menemukan ya, belum membaca apakah memang sudah ada keputusan dari fatwa Dewan Hizbah atau belum ya, saya belum membaca itu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab kesimpulan dari Dewan Hizbah tentang masalah ini. Apakah itu termasuk boleh seperti pendapatnya Imam atau mutlak haram seperti pendapatnya jumhur. Kayak orang pilari deui nya, bilih lepat. Bilih cek Dewan Hizbah kieu padahal teu kieu nya, berbahaya. Cukup. Iya. Bapak Ibu ikhwati iman, sakitu anu tiasa dihaturkeun, mudah-mudahan janten tambihan ilmu kangge urang sadayana kirang langkung nyuwunkeun dihapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustad parantos sedekah ilmu nami kawining aku urang sadaya tina pembahasan awal tina surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126 anu begitu jelas tina masalah tuangan mana halal mana haram parantos jelas diterangkeun oge ditunjang ku hadis-hadis anu sahih. Mudah-mudahan ku aya siraman rohani ieu urang nambah ilmu nambah amal ugarana meningkatkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna pangacara tutup ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wastaghfiru walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.